Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hotmaidana Sution, ana taliba fil qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang ada di Al-Qawaidul Asasiyah untuk memenuhi tugas UAS. Sebagai dosen pengampunya, Ustazah Meliza Budiyarti Al-Magister. Pada materi yang pertama itu saya akan membahas tentang al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Al-kalimah itu tersusun dari ismun wa fi'lun wa harfun. Ma huwa ismun? Apa itu isim? Ismun huwa kalimatun dallat ala makna wa lam tuqtaran bi zaman. Yadullu insan aw hayawan aw nabat. Isim adalah kalimat yang menunjukkan atas arti, tidak dibarengi dengan waktu, yaitu menunjukkan manusia atau hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian fi'lun. Fi'lun huwa kalimatun dallat ala makna wa muqtaran bi zaman madi, mudhari', amar. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dan dibarengi dengan waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan kata perintah. Selanjutnya harfun. Harfun huwa kalimatun la yazharu ma'nahu illa ma'a ghairihi. Huruf adalah kalimat yang tidak jelas artinya kecuali beserta ia dengan yang lainnya. Jadi, untuk mengetahui suatu kalimat itu isim atau fi'il ataupun huruf, kita harus mengetahui tanda-tandanya terlebih dahulu. Isim, fi'il, dan huruf memiliki tanda-tanda masing-masing. Alamatul isim, tanda-tanda isim, dukhila alif lam, apabila dimasuki alif lam. Kemudian at-tanwinu, tanwin, baik itu tanwin dhammatain, fathatain, dan kasratain. Kemudian al-idhofah. Kemudian dukhila harful khafdi, apabila dimasuki huruf khafat. Adapun huruf khafat min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-qaf, al-lam. Kemudian dukhila harfun nida wa dukhila harful qasm, apabila dimasuki huruf qasam. Huruf qasam itu waw, ba, dan ta. Kemudian isnad ilaih dan khafat. Alamatul fi'l. Adapun tanda-tanda fi'il ada 4, qad, sin, saufa, ta'ut ta'nis. Tapi bagi fi'il madi dan fi'il mudhari ada tanda-tanda khusus. Tanda-tanda fi'il madi qad, amil nasab, kemudian ta'ut ta'nis. Adapun tanda-tanda bagi fi'il mudhari yaitu qad, amil jazam, amil nasab, dan diawali huruf mudhara'ah. Adapun huruf mudhara'ah yaitu alif, nun, ya, dan ta. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada misal. Sa'idun yaqra'ul Qur'ana fil ghurfah. Sa'id membaca Al-Quran di ruangan. Pada kalimat tersebut, di situ sudah ada isim, fi'il, dan huruf. Pada kata sa'idun, itu dikategorikan sebagai isim karena dia sudah memenuhi tanda-tanda isim, yaitu tanwin dhammatain. Kemudian kalimat yaqra'u, itu adalah fi'il mudhari karena dia diawali dengan huruf mudhara'ah. Selanjutnya al-Qur'ana, itu adalah isim karena dia diawali dengan alif lam. Kemudian fi, itu adalah huruf yang mana itu adalah huruf jar. Al-ghurfati, itu adalah isim karena dia sudah didahului alif lam. Setelah itu dia juga didahului huruf jar. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar maka harakatnya itu kasrah. Pembahasan yang kedua itu adalah at-tarkib.
Tarkib terbagi menjadi 4, tarkibul isnadi, tarkibul wasfi, tarkibul idafi, dan tarkibul adadi. Tarkib dalam bahasa Arab adalah susunan kata. Tarkibul isnadi adalah susunan dari musnad dan musnad ilaih. Yang mana musnad itu kata yang menjelaskan, sedangkan musnad ilaih kata yang dijelaskan. Contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu adalah musnad ilaih karena itu kata yang dijelaskan, sedangkan nafi'un adalah musnad, dia itu adalah kata yang menjelaskan, kata yang dijelaskan itu al-ilmu. Selanjutnya tarkibul wasfi, susunan kata yang terdiri dari sifat wa mausuf. Contohnya qalamun jamilun, pena yang indah. Qalamun sebagai mausuf ataupun kalimat yang disifati, sedangkan jamilun adalah kalimat yang menyifati. Tarkibul wasfi ini dia itu harus mutabaqah atau sesuai. Apabila sifatnya muannas, maka mausufnya juga harus muannas. Jikalau sifatnya muzakkar, maka mausufnya juga harus muzakkar. Yang ketiga, at-tarkibul adadi. Tarkibul adadi adalah susunan kata yang merupakan bilangan. Tarkibul adadi ini terbagi kepada 4, mufrad, murakkab, uqud, dan ma'tuf. Mufrad ini dimulai dari bilangan 1 sampai 9, sedangkan murakkab dimulai dari 11 sampai 19, yang uqud 10 sampai 100, yang ma'tuf 20 sampai 25, 30 sampai 35, dan begitu juga seterusnya. Contohnya, sab'u baqaratin, 7 sapi. Yang menjadi tarkib adadinya di situ adalah sab'u, yaitu 7. Berarti itu masuk kepada tarkib adadi yang mufrad, karena yang mufrad itu 1 sampai 9. Selanjutnya, at-tarkibul idafi, yaitu susunan kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya, kitabul muslimi, kitab muslim. Adapun tanda-tanda bagi mudhaf tidak boleh alif lam dan juga tanwin. Sedangkan tanda-tanda bagi mudhafun ilaih dia boleh alif lam, tanwin, dan harakatnya kasrah. Pada contoh tersebut, kitabu, dia itu tidak boleh dibuat di awal alif lam seperti al-kitabu, tidak boleh. Kemudian kitabun tidak boleh juga. Kemudian pada mudhafun ilaih, contohnya al-muslimi, dia itu tidak boleh dipakai 2 tanda, yaitu memakai tanda alif lam dan juga tanwin. Seperti al-muslimin tidak boleh, dia boleh hanya salah satunya dipakai. Adapun materi yang ketiga adalah alamatul raf'i, tanda-tanda rafa. Ada 4, ad-dhamma, al-waw, al-alif, dan an-nun. Dhamma adalah kalimat aslinya ataupun tanda aslinya. Kemudian waw, alif, dan nun merupakan naibah atau pengganti dari dhamma. Dhamma terletak pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Misal qala Allahu, yang pada kalimat Allah di huruf akhir di situ berharakat dhamma. Kemudian al-waw terletak pada asmaul khamsah, jam'ul mudzakkaris salim. Contohnya al-mu'minuna. Selanjutnya al-alifu terletak pada musanna, yaitu menunjukkan 2. Contoh rajulani, 2 laki-laki. Selanjutnya an-nun terletak pada fi'il mudhari. Contohnya yasjudani sewajan dengan yaf'alani. Adapun materi yang keempat adalah alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Ada 5, al-fathah, al-alif, al-qasra, al-ya, al-hasbun nun. Sama dengan tadi, kalau ini al-fathah ini adalah tanda aslinya, sedangkan alif, kasrah, ya, hasbun nun adalah naibah atau pengganti dari fathah. Al-fathah terletak pada ismul mufrad,
jam'ut taksir fi'lul mudhari' lam yattasil bih. Adapun contohnya qara'tu kutuban, aku membaca kitab-kitab. Selanjutnya al-alifu terletak pada asmaul khamsah. Ra'aitu akhaka, aku melihat saudaramu. Pada kalimat akhaka, alif di situ adalah termasuk tanda nasab. Selanjutnya al-qasrah terletak pada jam'ul muannatsis salim. Dia itu diakhiri dengan huruf alif dan ta. Contohnya al-mu'minati. Kemudian aliyah terletak pada tasniyah dan jam'ul mudzakkaris salim. Contohnya al-muslimaini dan al-muslimina. Kalau harakatnya sebelum huruf ya itu adalah contoh tasniyah, dan kalau harakat huruf sebelumnya itu kasrah, maka itu contoh dari jam'ul mudzakkaris salim. Al-muslimaini dan al-muslimina. Kemudian hasbun nun, membuang nun pada af'alul khamsah, fi'il yang 5. Itu contohnya lan taf'alu. Kan asal taf'alu itu taf'aluna dari fi'il taf'alani, yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, dan taf'alina. Jadi apabila dia dimasuki amilan, maka keluar atau dibuang tuh huruf nunnya menjadi taf'alu. Selanjutnya materi selanjutnya adalah alamatul jar, tanda-tanda jar. Itu kasroh, ya, dan fathah, yang mana kasroh ini adalah tanda asli, ya dan fathah merupakan naibah dari al-kasrah. Al-kasrah terletak pada ismul mufrad, jam'ut taksir, jam'ul muannatsis salim. Contoh bihijaratin, dia udah jelas di situ nampak huruf terakhirnya berharakat kasrah. Kemudian al-ya terletak pada asmaul khamsah, tasniyah, dan jam'ul mudzakkaris salim. Contohnya akhika. Ya, pada kalimat tersebut adalah tanda dari alamat jar. Yang ketiga al-fathah terletak pada ismul ladzi la yunsharif. Contohnya fi masajidah. Selanjutnya materinya tentang alamatul jazam, tanda-tanda jazam, terletak pada 2 tempat, yaitu sukun dan al-hazfu. Sukun ini terletak pada fi'il mudhari'. Contohnya alam nashrah. Jadi nashrah ini asalnya adalah nashrahu. Terus karena dia dimasuki amil alam, maka itu menjadi sukun, alam nashrah. Kemudian al-hazfu, membuang pada huruf illat dan membuang nun pada af'alul khamsah. Contohnya wala tahzani. Wala tahzani di situ adalah sewazan dengan fi'il yang taf'alina. Jadi pada awalnya itu tahzani ini merupakan asalnya tahzanina. Tapi karena dia dimasuki amillah, maka dia itu menjadi huruf nunnya itu dibuang menjadi tahzani. Wala tahzani. Asalnya tahzanina, karena masuklah menjadi la tahzani. Materi selanjutnya tentang al-jumlah ismiyah. Yaitu jumlah ismi itu tersusun atau terbentuk dari mubtada dan khabar, yang mana mubtada itu adalah tandanya harus ma'rifah, isim alam, isim dhamir, isim isyarah. Sedangkan khabar itu adapun tandanya yaitu mufrad, syibhul jumlah, dan jumlah. Contoh al-muslimu yaqra'ul Qur'an. Al-muslim itu sebagai mubtada karena dia itu telah diawali alif lam, kemudian yaqra'ul Qur'an itu sebagai khabar. Jadi dia itu merupakan kumpulan dari mubtada dan khabar. Selanjutnya al-jumlatul fi'liyah itu terbentuk dari fi'il wa fa'il.
baik itu fi'il majhul, ma'lum, dan muta'addi, begitu juga dengan lazim. Contohnya yaqra'u Zaidul Qur'ana. Yaqra'u sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, dan al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Selanjutnya pembahasan kita tentang fa'il wa naibul fa'il. Fa'il dan ganti dari fa'il. Pada contoh yang pertama itu yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Yaqra'u itu merupakan fi'il mudhari' maklum, kemudian Muhammadun sebagai fa'il ataupun pelakunya, dan al-Qur'ana adalah maf'ulun bih. Pada contoh yang kedua merupakan contoh dari naibul fa'il yuqra'ul Qur'an, yang mana yuqra'u itu fi'il mudhari' majhul, sedangkan al-Qur'anu adalah naibul fa'il atau ganti dari fa'il. Sebagaimana contoh di atas, di situ Muhammadun. Kalau di contoh yang kedua tidak ada Muhammadun. Pada naibul fa'il, fa'ilnya itu dihapus atau dibuang. Terus yang maf'ulun bihnya diubah harakatnya menjadi harakat dhammah. Kemudian pembahasan kita tentang mubtada, khobar, kana wa akhwatuha. Mubtada, adapun tandanya itu adalah ma'rifah alif lam, ma'rifah atau alif lam, kemudian isim alam, isim domir, dan isim isyarah. Kemudian khobar itu mempunyai 3 tanda, mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Contoh, as-suqu muzdahimun bin nasi. As-suqu sebagai mubtada karena dia diawali alif lam, kemudian muzdahimun, dia itu menyatakan artinya itu mufrad. Selanjutnya kana. Contohnya kana suqu muzdahiman bin nasi. Kana merupakan amil nawasi, as-suqu isim kana, muzdahiman khobar kana, bin nasi majrurun, yaitu maksudnya jar majrur. Terus materi selanjutnya tentang af'alul muqarabah, itu yang mempunyai makna hampir. Itu terdiri ada 3, kada, qaroba, ausyaka. Contohnya kada Zaidun yazhabu. Kada fi'il muqarabah, Zaidun isim kada, yazhabu khabar kada, yang mana arti kalimat tersebut adalah hampir si Zaid pergi. Kemudian pembahasan kita tentang af'alur roja, yang mana artinya itu adalah semoga. Itu terdiri dari 3 bagian, asa, haro, dan ihlaulaku. Contohnya asa Zaidun ayyah roja. Asa itu sebagai fi'il roja, Zaidun sebagai isim asa, an itu amil nawasib, yakhroja khobar asa. Selanjutnya af'alus syuru' mempunyai arti mulai. Itu ada 3 bagian, akhoja, taufiqo, aliko. Contohnya akhoja Zaidun yatrusu. Akhoja fi'il syuru', Zaidun isim akhoja, yatrusu khobar akhoja, yang mana isim akhoja, khobar akhoja merupakan jumlah dari ismiyah. Masuklah kita kepada materi yang terakhir, yaitu tentang khobar inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, adapun fungsinya adalah fungsi dari inna dan saudara-saudaranya, tunsibul isma wa turfa'ul khobar, yaitu menasabkan isim dan merupakan khobar. Adapun sahabat-sahabat dari inna itu anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita. Contoh Allahu ghafurun. Terus apabila dia dimasuki huruf inna ataupun saudara-saudaranya, inna menjadi innallaha ghafurun. Yang awalnya innallahu ghafur, yang awalnya Allahu ghafurun menjadi innallaha ghafurun.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.